Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di modul latihan 5 kaidah pencacahan nomor genap. Yang pertama itu nomor 2, 4, dan 6 dikerjakan oleh Alfira Syera. Silakan. Ya. Nomor 2, sebuah dadu dilantunkan 1 kali. Peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu ganjil adalah NS 6N sama dengan 6. Anggota A yang genap itu ada 2, 4, 6, maka NA itu anggotanya 3. Yang B ganjil, bilangannya 1, 3, 5, maka NB sama dengan 3. Berarti B gabungan B sama dengan PA tambah PB sama dengan 3/6 tambah 3/6 sama dengan 6/6 sama dengan 1. Jawabannya E. Sekarang yang nomor 4. 5 buah uang logam dilantunkan bersama-sama. Peluang yang muncul adalah 2 gambar atau 2 angka adalah NS sama dengan 2N sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Habis itu menggunakan cara segitiga Pascal. Maka yang muncul 5 gambar itu ada 1, terus yang muncul 4 gambar 1 angka sama dengan 5, yang muncul 3 gambar 2 angka sama dengan 10, yang muncul 2 gambar 3 angka sama dengan 10, yang muncul 1 gambar 4 angka ada 5, dan 5 angka sama dengan 1. Berarti A sama dengan 2 gambar itu 10 peluang, B sama dengan 2 angka sama dengan 10 peluang. Maka PA gabungan B sama dengan PA tambah PB sama dengan 10/32 ditambah 10/32 yang hasilnya 20/32, terus disederhanakan menjadi 5/8. Jawabannya C. Yang selanjutnya nomor 6. 2 buah dadu berwarna merah dan putih dilantunkan serentak 1 kali. Peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 4 dan hasil kalinya 4 adalah pertama NS sama dengan 6N sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Yang A jumlah 4 itu ada 1,3 dan juga 3,1 dan juga 2,2. Berarti ada 3 pasangan. Yang B kali 4. Berarti 2/2 dan 1 dan juga 4,11. Berarti ada 3 pasangan. Terus yang P, A irisan B sama dengan 1/36. Jawabannya B. Nomor 8, 10, dan 12 akan dibacakan oleh Desi Transmi. Nomor 8. 2 buah dadu merah dan putih dilantunkan serentak. Munculnya angka 5 pada dadu merah dan angka 3 pada dadu putih adalah NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. A sama dengan kurung kurawal 15, 25, 35, 45, 55, dan 65. NA sama dengan 6. B kurung kurawal 31, 32, 33, 34, 35, 36. NB sama dengan 6. A irisan B sama dengan 1. Jadi P A gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang P A irisan B sama dengan 6/36 ditambah 6/36 sama min 1/36 sama dengan 11/36. Jawabannya C. Nomor 10. 2 buah dadu merah dan putih dilantunkan serentak. Misalkan A muncul angka 4 pada dadu merah dan B angka 3 pada dadu putih. A dan B adalah kejadian karena ada kata dan, maka dadunya saling bebas karena P A irisan B sama dengan P kali PA kali PB. Lalu nomor 12, 2 buah dadu merah dan putih dilantunkan serentak. Misal A 2 mata dadu angka 4 dan B 2 mata dadu angka 6. A dan B adalah kejadian NS sama dengan 36. A
kurung Kurawa 13 dan 22 ada 2 angka. B, kurung Kurawa 1,5, 24, dan 33 ada 3 angka. A, irisan B-nya tidak ada, maka A dan B saling lepas. Jawabannya A. Nomor genap selanjutnya nomor 14 dibacakan oleh Salsabila Putri, yaitu saya. Yang nomor 14, 2 buah dadu berwarna merah dan putih dilantunkan serentak 1 kali. Misalnya A adalah kejadian muncul angka 4 pada dadu merah. Yang B kejadian muncul 2 mata dadu berjumlah 8. Ditanya A dan B adalah kejadian. Nah, itu dimisalin dulu jadi M sama P di masing-masing lingkarannya. Terus habis itu peluang A-nya itu jadi 1/6, peluang B-nya jadi 5/6. Habis itu kejadian A-nya itu dadu merah angka 4, kejadian B-nya merah dan putih. Merah dan putihnya itu 26, 62, 44, 53, 35. Nah, yang dadu dibalik putih dan merah 26, 62, 44, 53, 35. Kan itu semua berjumlahnya 8 tuh. Terus dihitung peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan B-nya. Jadi 1/6 ditambah 5/36 terus dikurang 1/36. Jadinya 5/18. Nah, karena tidak ada kaitannya, itu tidak saling bebas. Masing-masingnya nggak ada kaitannya. Terus nomor 16. Sebuah dadu yang sebuah logam. Misalkan A, kejadian muncul gambar pada uang logam, dan B, kejadian muncul angka 3 pada dadu. Ditanya A dan B, kejadian yang, nah itu yang A itu kan tadi muncul gambar pada logam. Nah yang B-nya itu angka 3 pada dadu. Dua-duanya itu nggak ada kejadian yang sama, karena kan kalau logam itu uang sama angka sama gambar. Kalau misalkan yang dadu kan angka semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kejadian saling bebas. Terus yang nomor 18, misalkan A dan B adalah dua kejadian saling bebas, di mana peluang A itu 1/2 dan peluang B-nya itu 1/3. Yang ditanya peluang A atau B. Jadi peluang A gabungan B, karena kan atau peluang A gabungan B itu 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/2 dikali 1/3. Jadinya 3/2/6 dikurang 1/6. Jadi 5/6 dikurang 1/6 jadinya 4/6. Disederhanain jadi 2/3, yaitu B. Nah, nomor 20. Peluang seorang kakek hidup dalam 5 tahun lagi adalah 1/3. Sedangkan untuk nenek 3/4. Berapa peluang dalam 5 tahun lagi kakek masih hidup tetapi nenek sudah meninggal? Jawab. Peluang A sama dengan peluang kakek hidup, yaitu 1/3. Maka peluang komplement A sama dengan 1 kurang 1/3, yaitu 2/3. Peluang B yaitu peluang nenek hidup, yang dimana 3/4. Maka peluang komplement B sama dengan 1 dikurang 3/4, sama dengan 1/4. P komplement A irisan B sama dengan 1/3 dikali 1/4, yaitu 1/12. Jawabannya A. Nomor 22. Hasil survei yang dilakukan terhadap 50 siswa menyatakan bahwa 30 orang gemar matematika, 10 orang gemar fisika, tetapi ada 15 orang tidak gemar keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak, maka peluang terpilihnya siswa yang gemar matematika dan fisika adalah, bisa dilihat diagram Venn-nya, A tambah B tambah C tambah D sama dengan 50, A tambah B sama dengan 30, B tambah C sama dengan 10, D sama dengan 15. Dari 1, 2, 4 diperoleh A tambah B tambah C tambah D sama dengan 50. Sama dengan 30 tambah C tambah 15 sama dengan 50. Jadi C sama dengan 5. Dari 3 diperoleh bahwa B tambah C sama dengan 10. Sama dengan B tambah 5 sama dengan 10.
Jadi, B sama dengan 5. Maka, peluang A sama dengan 5/50 disederhanakan jadi 1/10. Jawabannya E. Nomor 24. Dalam sebuah kelas terdapat 10 orang lelaki, di mana setengah diantaranya bermata coklat, dan 20 orang wanita yang setengah diantaranya bermata coklat. Jika dipilih seorang secara acak, maka peluang terpilihnya orang yang bermata coklat atau dia seorang lelaki adalah, jawab, kelas terdiri dari 10 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Yang bermata coklat sama dengan C, sama dengan setengah dari laki-laki dikali setengah dari perempuan, yaitu 15 orang. Jumlah yang bermata coklat jika seorang laki-laki sama dengan 15 tambah sisa laki-laki, sama dengan 20 orang. Jadi, peluangnya adalah 20/30, disederhanakan menjadi 2/3. Jawabannya B. Sekarang nomor 26 akan dibacakan oleh Mahardika, yaitu saya. Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 2 bola biru. Kantong lain berisi 3 bola merah dan 1 bola biru. Peluang mendapat bola biru jika diambil secara acak dari salah satu kantong adalah, jadi jawabnya itu 2/7 ditambah 1/4 sama dengan 15/28 dikali setengah, yaitu hasilnya 15/56, yaitu jawabannya B. Lalu nomor 28, kantong A berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Kantong B berisi 2 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Peluang kedua kelereng yang diambil berwarna sama dari masing-masing kantong adalah, yang pertama itu di kelompokan pertama, yaitu 5/2 dikali 2/8 ditambah kelompok kedua, yaitu 3/8 dikali 6/8. Hasilnya itu 10/64 ditambah 18/64. Dan hasilnya 28/64, lalu disederhanakan menjadi 7/16, yaitu jawabannya B. Nomor 30, dari 50 peserta tes masuk, 35 lulus matematika, 20 lulus fisika, dan 10 lulus keduanya. Jika ditunjuk secara acak, maka peluang terpilihnya peserta yang tak lulus keduanya adalah, jadi 35 dikurang 10 sama dengan 25, lalu yang fisika 20 dikurang 10 juga, hasilnya 10, lalu dijumlah menjadi 35 dan ditambah 10, yaitu hasilnya 45. Lalu di sini 50 peserta tes masuk, 50 dikurang 45 hasil yang tadi. Jawabannya 5 orang yang tidak lulus. Jadi di sini 5/50 atau disederhanakan 1/10, yaitu jawabannya B. Nama saya Nabila Diesangi. Saya akan menjelaskan nomor 32 sampai 36. Nah, nomor 32 ini kotak A berisi 8 butir obat dengan 3 butir diantaranya cacat, dan kotak B berisi 5 butir obat dengan 2 butir diantaranya cacat. Dari masing-masing kotak diambil sebuah peluang bahwa kedua obat yang terambil itu cacat adalah, nah, di sini ada 2 kotak. Yang pertama kotak A dan B. Nah, lalu dipisahin, yang kotak A itu cacat, 5 itu bagus. Yang kotak B 2 cacat dan juga 3 bagus. Nah, peluang kedua-duanya cacat itu, pertama peluang A yang cacat dikali peluang B yang cacat. Hasilnya 3/8 dikali 2/5. Terus dicoret 8 sama 2-nya. Terus dikali jadi 3/20. Jawabannya yang A. Selanjutnya saya akan membacakan nomor 34. Dalam sebuah kelas terdiri atas 30 siswa, di mana 16 orang diantaranya menyukai olahraga dan 12 orang menyukai seni, serta 6 orang siswa tidak menyukai keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak dalam kelas itu, tentukanlah peluang terpilihnya siswa yang menyukai olahraga saja atau tidak menyukai seni. Nah, nomor 34 ini
Karena satu kelas ada 30 siswa. Terus dikelompokin 16 orang itu tadi menyukai olahraga, 12 itu suka seni, dan 6 orang itu tidak suka kedua-duanya. Nah, lalu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu 1 dikurang 2 dikurang total. 1 itu yang suka satu aja. Kalau nggak suka olahraga, dia suka seni. Yang kedua, dia suka kedua-duanya. Nah, yang total itu dia tidak suka kedua-duanya. Terus dimasukin angkanya. 16 ditambah 12 dikurangin yang 2 yang suka kedua-duanya, ditambah 6 yang tidak suka kedua-duanya. Nah, hasilnya itu kan 30 sama dengan 34 dikurang 2. Terus 30-nya dikurang 34, hasilnya 4. Nah, 4 itu dikurang sama yang suka olahraga aja. Nah, yang suka olahraga aja itu, terus 16 dikurang 14, hasilnya 12. Terus dihitung peluangnya. 12, karena yang dicari pelajaran yang suka pelajaran olahraga aja, jadi 12 per 30 sama dengan 2/5. Jawabannya yang E. Terakhir, nomor 36. Nah, nomor 36 ini soalnya adalah satu huruf diambil secara acak, masing-masing dari kata makan dan mandi. Peluang terambilnya 2 huruf yang berbeda adalah, nah, ada 2 kata yaitu makan dan mandi. Pertama, kita geledah dulu kata makan itu ada yang keduaan atau ada yang 1 huruf. Nah, M itu kan cuma 1, jadinya 1/5, jadi 1 dari 5 huruf. Nah, sisanya ada A, N, D, I. Atau ya Andi. Nah, itu jadi 4/5, 4 dari 5 huruf. Lalu karena dan itu artinya dikali, nah jadi 1/5 dikali 4/5, hasilnya itu 4/25. Nah, yang kedua ada kata mandi juga, tapi sekarang huruf A. Nah, A-nya itu kan ada 2, jadi 2/5, 2 dari 5, dikali sisanya ada 4, yaitu 4/5. Jadi 2/5 dikali 4/5 sama dengan 8/25. Nah, yang ketiga itu kata mandi. Nah, sama nih. Yang pertama itu K-nya kan huruf yang M-nya itu makan dan mandi. Oh, ya yang kedua yang ketiga ini kata makan. Nah, kan makan itu K-nya ada 1, jadi 1/5. Nah, yang selanjutnya itu seharusnya makan ya. Yang ketiga itu jadi sisanya ada M, A, dan N, ada 4, jadi ada 4/5. Nah, ini harusnya 5/5, nah terus dikali jadi 5/25. Nah, yang terakhir mandi juga sekarang huruf N. Nah, N-nya itu kan ada 1, jadi 1/5. Nah, lalu sisanya itu MADI. Nah, MADI ini ada 4, jadi 4/5. Jadi 1/5 dikali 4/5 hasilnya 4/25. Nah, ditotalin semuanya jadi 21/25. Nah, udah deh hasilnya yang E gitu. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.